Sobat Dukcapil, aku Ica. Senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke, nah tentunya di sini aku nggak sendiri karena di sebelah aku udah ada Mas Fares. ya Mas Fares. Mungkin Mas Fares bisa disapa dulu Sobat Dukcapil yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Halo Sobat Dukcapil. Oke, nah pasti Sobat Dukcapil udah nggak asing ya sama Mas Fares karena Mas Fares ini udah sering banget nih muncul di Mata Swarga Loka buat jawabin pertanyaan-pertanyaan Sobat Dukcapil. Ya gimana nih Mas perasaannya hari ini mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil? Ya cukup antusias sih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang datang hari ini. Apa aja nih kira-kira ya? Oke, udah antusias ya, udah nggak sabar ya Mas? Nggak sabar. Oke, nah selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Fares akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat Dukcapil melalui media sosial @swargaloka.sub dan juga @dispendukcapil.sby. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Udah siap, Mas? Siap. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Ada mengenai akta kematian dari akun TikTok @elinaziza. Nah, Kak Eli ini bertanya Mas terkait konten mengurus akta kematian. Berarti kalau mengurusnya secara offline, alurnya bagaimana, Min? Gimana tuh Mas? Nah, kalau untuk Kak Eli Naziza untuk mengurus akte kematian secara offline, yang pertama yang diperhatikan itu syarat-syaratnya dulu. Enggak syarat-syarat dulu. Pertama itu yang mengajukan dulu yang harus diperhatikan. Karena untuk akte kematian itu yang harus mengajukan itu suami atau istri atau anak-anaknya. Jadi misal kalau yang meninggal itu istri ya yang mengajukan suami atau anaknya. Kalau yang meninggal anaknya ya saudaranya atau pokoknya yang dalam satu kakak. Pertama itu dulu yang harus mengajukan. Setelah itu yang diperhatikan itu syaratnya. Pertama itu ada surat kematian dari dokter, terus ada kartu keluarga dan juga KTP 2 orang saksi. Nah itu nanti kalau udah ada syarat-syaratnya langsung aja ke kelurahan setempat atau ke Balai RW juga bisa, sekarang sudah ada. Nanti tinggal ke petugasnya aja di sana mau bikin akte kematian. Nah gitu. Oke. Gampang kalau offline. Berarti yang harus diperhatiin itu siapa yang mengajukan gitu ya Mas? Ya, yang pertama pertama. harus yang dalam satu kakak begitu ya Harus yang Mas? dalam satu kakak. Oke, setelah itu bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan oleh Mas Fares tadi. Oke, begitu ya Kak Eli jawabannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Ada dari Instagram @fdlh.isnainif. Min, saya mau tanya, saya mengurus surat kematian nenek saya, kok disuruh buka blokir atas nama dari nenek saya ya Min? Padahal nama tersebut sudah tidak ada dalam kakak nenek saya. Gimana Min? Apa nggak bisa langsung online aja? Nggak harus ke kecamatan atau ke kelurahan Min? Soalnya minim waktu. Gimana itu Mas? Nah untuk Kak Fadilah Isna ini kan tadi udah dijelaskan ya, untuk mengurus akte kematian itu harus entah suami atau istri atau anak. Nah ini kan Kak Fadilah ini kayaknya sebagai cucu. Nah kalau cucu masih belum bisa untuk mengurus. Nah kan ini tadi dilihat oleh pihak kelurahan, katanya katanya disuruh buka blokir atas nama anak dari neneknya. Berarti ini anak dari neneknya ini kena blokir, jadi nggak bisa mengajukan untuk akte kematian si ibunya. Jadi harus dibuka blokir dulu untuk anak dari neneknya ini tadi. Kalau udah dibuka blokir baru bisa mengajukan. Tapi kalau emang nggak mau buka blokir, kalau selain dari kakak juga bisa Pak RT-nya yang menguruskan akte kematian. Jadi nanti bisa langsung aja minta tolong Pak RT-nya buat menguruskan akte kematian neneknya. Kalau memang nggak mau minim waktu, jadi minta bantu uruskan Pak RT aja. Kalau Pak RT bisa, soalnya sudah ada namanya itu surat yang dikhususkan buat Pak RT buat bantu-bantu warganya yang
memang butuh bantuan untuk mengurus administrasi kependudukan. Oke, jadi bisa melalui Pak RT ya Mas, kalau misalkan nggak sempat atau nggak mau buka blokir dulu gitu ya Mas. Gitu Kak Fadilah jawabannya. Jadi Kak Fadilah mungkin kalau sibuk bisa nih mengajukan lewat RT begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ini ada tentang akta kelahiran dari akun TikTok Rinka RP. Ngurus akta kelahiran rutenya bagaimana? Gimana tuh Mas caranya? Untuk Kak Rinka, untuk urus akte kelahiran yang hilang itu yang pertama pasti ke kantor polisi dulu ya untuk bikin surat kehilangan. Nah kalau udah bikin surat kehilangan kalau offline ya ke kelurahan, terus kalau online ya nanti bisa pakai website Kelampit tadi dengan melampirkan surat kehilangan, dan kalau ada fotokopinya juga lampirkan fotokopinya. Oke, berarti syarat-syaratnya cuma perlu melampirkan surat kehilangan aja ya Mas? Iya, sama kalau ada fotokopi akta kelahirannya. Oke, kalau ada fotokopinya. Dan bisa diajukan secara online melalui Kelampit atau offline datang ke kelurahan, balai RW, atau kecamatan juga bisa. Atau kecamatan. Oke, jadi begitu ya Kak Rinka untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram @gex_nawang. Pak Bu, mohon maaf mau tanya Bu, jika mau membuat akte lahir hasil nikah siri apa bisa Bu? Syaratnya nopo mawon nggih? Nah, untuk Kak Nawang, untuk membuat akte lahir hasil nikah siri ya bisa. Kalau mau langsung buat bisa, tapi nanti hasilnya itu nanti akte kelahiran anak seorang ibu. Jadi di akte kelahiran nanti kalau nikah siri itu belum ada nama bapaknya. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya ya seperti bikin akte kelahiran biasa. Jadi nanti syarat-syaratnya itu ya surat kelahiran, terus kan nikah siri pasti belum ada buku nikah ya, pasti surat kelahiran aja, terus KTP saksi 2 orang Surabaya sama KTP atau kakak ibunya itu tadi. Tapi nanti hasilnya tetap akte kelahiran anak seorang ibu, nggak ada nama ayahnya. Soalnya masih nikah siri, belum punya buku nikah. Kalau udah punya buku nikah baru bisa keluar nama ayahnya. Oke, jadi kalau misalkan pengen akta kelahiran yang ada nama ayahnya itu harus bikin buku nikah dulu ya Mas? Iya, harus nikah secara negara dulu. Jadi kalau udah punya buku nikah baru bikin akte kelahiran, baru bisa muncul nama anaknya. Kalau nggak ada buku nikah, nama ayahnya, ibunya aja. Iya. Gitu. Oke, jadi begitu ya Kak Nawang. Kalau misalkan bikin akte lahir hasil nikah siri itu bisa, syarat-syaratnya seperti yang udah dijelasin Mas Fares tadi ya. Oke, begitu Kak Nawang. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ada dari Instagram @regal_kinoy. Halo Kak, kalau pembuatan akta kelahiran itu perorangan ya? Kalau saya dari klinik bersalin dan ingin mengajukan akta persalinan atas nama klinik, itu bisa enggak Kak? Semoga segera dibalas, terima kasih. Nah, untuk Kak Regal Kinoy, jika kliniknya ingin langsung bisa membuat akte kelahiran di tempat kliniknya itu tadi, bisa mengajukan kerjasama dengan Disdukcapil Kota Surabaya. Nanti kliniknya kakaknya ini bakal dapat username akun Kelampit khusus untuk klinik atau rumah sakit, bidan klinik dan rumah sakit. Nanti bisa langsung jika ada pasien yang melahirkan di klinik bisa langsung dibuatkan akte kelahirannya di tempat itu tadi. Tapi harus tadi kerjasama dulu sama Disdukcapil Surabaya. Oke, jadi bisa ya Mas kalau mau bikin dari kliniknya, tapi harus bekerja sama dulu nih kliniknya sama Disdukcapil Kota Surabaya. Begitu Kak Regal Kinoy. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Sekarang pertanyaannya tentang KTP. Dari Instagram @achmat.fahrurozi. Min, kalau mau buat KTP baru untuk usia 17 tahun di mana? Harus ke Siola kah? Apa bisa di kelurahan atau kecamatan? Dan persyaratannya apa saja?
Oke, untuk Kak Achmad Fahru Rozi, untuk membuat KTP baru usia 17 tahun syaratnya gampang, cukup bawa kartu keluarga atau KK aja. Nanti untuk buatnya bisa ke kecamatan sesuai domisili di KK, atau juga bisa ke Siola juga bisa. Tinggal pilih aja Siola atau kecamatan sesuai domisili. Atau mungkin juga kalau waktu di Dukcapil ada event di sekolahnya kakaknya, mungkin nanti bisa ikutan juga bikin KTP di sana, rekam KTP. Iya, bisa nih Kak Achmad Fahru Rozi kalau mau bikin KTP baru bisa langsung datang aja ke Siola atau ke kecamatan sesuai domisili, atau bisa waktu di Dukcapil Kota Surabaya mengadakan event jebol anduk Kustuskul ya Mas. Iya, dengan membawa kakak, itu saja syaratnya. Kak. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram @romeo_ksatria. Halo Min, aku mau nanya dong, sekarang kalau mau ngurus EKTP harus pakai surat pengantar dari RT atau RW nggak ya? Atau langsung datang aja ke kantor kelurahan? Oke, untuk Kak Romeo, untuk ngurus EKTP ini apa dulu nih? Mau cetak baru atau cetak ulang? Kalau cetak baru atau rekam KTP baru, bisanya di kecamatan, soalnya alat-alat perekamannya ada di kecamatan. Kalau untuk cetak ulang KTPL ke kelurahan, nggak perlu surat pengantar RTW kok, langsung aja datang ke kelurahan. Kalau mau cetak ulang ya tergantung kebutuhannya, misal cetak karena rusak atau cetak karena hilang ya bawa surat kehilangan. Kalau cetak karena rusak ya bawa KTP-nya yang rusak sekaligus kakak yang terbaru, kakaknya yang sekarang. Nah itu. Oke, jadi begitu ya Kak Romeo Ksatria caranya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan dari Instagram @ema_arianti. Bagaimana cara urus status di KTP dari kawin menjadi cerai mati? Untuk urus status di KTP dari kawin menjadi cerai mati ya, yang pertama yang diubah itu ya kakaknya dulu. Setelah kakaknya dirubah, berarti harus bikin akte kematian dulu. Misal yang meninggal ini istrinya, ya suaminya bikin akte kematian istrinya, nanti otomatis waktu bikin akte kematian itu dapat kakak baru yang sudah tidak ada nama istrinya dan juga status suaminya jadi cerai mati. Nah setelah kakaknya udah update dari cerai mati, baru bisa cetak KTP-nya, cetaknya di kelurahan. Oke, jadi harus update kakak dulu ya Mas? Ya, update kakak. Kalau update kakak bisa online. Oke, Atau jadi bikin begitu. akte kematian juga bisa online. Oke, jadi begitu ya Kak Emma. Yang paling penting harus update dulu di kakaknya. Kalau udah update, baru statusnya bisa ganti ya Mas di KTP-nya, gitu ya Mas. Oke, nah itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil. Terima kasih Mas Fares sudah bersedia untuk menemani aku untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Semoga penjelasan dari Mas Fares tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga keresahan dari Sobat Dukcapil. Terima kasih juga untuk Sobat Dukcapil yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, jika Sobat masih punya pertanyaan nih atau masih punya keresahan, Sobat bisa langsung aja kirim ke DM Instagram @takondukcapilsub atau @dispendukcapil.sby. Atau Sobat Dukcapil juga bisa bertanya melalui call center kami di nomor berapa Mas? Di 031 99 25 4200. Oke, dicatat ya nomornya atau bisa dilihat di bawah. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami supaya Sobat Dukcapil selalu update terkait dengan informasi administrasi kependudukan. Bener nggak Mas? Betul banget itu. Nah, sekian dari aku dan Mas Fares. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.